Hari itu Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, di sekitaran jam 5 sore. Di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Wekanan, Lampung, Polsek Negara Batin dapat informasi nih, ada arena judi sabung yang lagi jalan. Walaupun sebenarnya ini bukan info baru ya, lokasi ini juga udah lama jadi inceran, tapi nggak pernah dianggap serius. Tapi kali ini mereka langsung turun tangan. Dipimpin sama Kapolsek mereka sendiri, itu Lucianto. Pada saat itu, total personil ada 17 orang. Dari Polsek Negara Batin sama Satreskrim Polres Wekanan. Singkatnya mereka datang, langsung ngebubarin perjudian. Dan sejauh itu, ini masih berjalan dengan normal. Penggerebekan biasa lah kayak yang udah-udah. Warga yang lagi nonton sabung sama lagi pasang taruhan, bubar kocar-kacir. Tapi, begitu pasukan mulai ditarik dari lokasi, situasi berubah total. Tiba-tiba mereka diserang, bukan sama warga yang lagi judi, dan juga bukan sama preman bayaran, tapi sama orang yang seharusnya ada di pihak yang sama, aparat, oknum TNI. Dan orang ini bukan penonton biasa yang kebetulan ada di lokasi. Dia adalah pemilik arena itu sendiri. Dan dalam hitungan detik, 3 polisi tewas di tempat. Kapolsek Ibtu Lucianto, Aibda Petrus Aprianto, dan Bribtu M. Galip Suryaganta, yang paling muda, waktu itu berusia 23 tahun. Intinya penggerebekan yang biasanya rutin dilakukan, hari itu berubah jadi tragedi yang paling menghebohkan dalam sejarah institusi TNI dan Polri. Oke, ternyata ini bukan kejadian dadakan. Ini udah direncanain jauh-jauh hari. Bukan sama orang luar, tapi sama orang dalam sendiri. Arena sabung ayam ini sebenarnya udah jalan dari bulan Juli tahun 2023. Hampir 2 tahun. Yang dikelola oleh Kopda Bazarsah. Jabatannya Babinsa di Subramil, Negara Batin. Oke, coba pikirin posisinya. Babinsa itu harusnya jadi mata dan telinga TNI di masyarakat. Ngebina, ngawasin, sama ngejaga ketertiban kampung. Bukan malah bikin arena judi. Tapi itu yang dilakuin sama Bazarsah. Dan ternyata dia nggak sendirian. Dia ngejalanin bisnis ini bareng atasannya sendiri. Namanya Peltu Yun Heri Lubis. Jabatannya dan Subramil, Koramil 42701 Pakuan Ratu. Yang artinya bukan cuman bawahan yang menyimpang. Atasannya juga tahu, bahkan ikut kecipratan. Operasinya juga rapi. Sabung ayam ini digelar sekitar 2 kali seminggu. Dan ini taruhannya mulai dari 500.000 sampai 2 juta. Dan dari situ, Bazarsah sama Lubis ngambil potongan sebanyak 10%. Dari setiap malam, setiap pertandingan. Sebulan, keuntungan yang mereka kantongin sekitar 12 juta. Dan pastinya, ini di luar gaji mereka. Terus satu lagi, sebenarnya ini bukan cuma soal duit dari pemain. Tapi ada satu isu nih yang lebih berat. Setoran ke oknum polisi setempat. Katanya, ya, ini cuma ada di situ ya, di tempat lain ini nggak ada nih. Dan katanya jumlahnya sekitar 10 juta dalam seminggu. Ditambah lagi sama setoran harian sekitar 2,5 juta per hari. Wow, enak banget ya. Gak ngapa-ngapain terima duit gitu. 2,5 juta sehari bro. Gokil. Katanya ini buat bensin, minuman, sama uang rokok. Buat yang jaga. Ya cuman ya gede juga ini uang rokoknya. Gimana ada yang minat? Aduh. Terus kalau ini emang benar, berarti bukan cuman oknum TNI yang kecipratan. Ada jaringan yang lebih luas, aparat ngelindungin aparat. Dan ini yang bikin kasus ini makin rumit. Beberapa hari sebelum penggerebekan ini terjadi, ada satu momen nih yang belakangan jadi sorotan. Bazarsah ini sempat datang ke Kapolsek Lucianto. Katanya buat minta izin. Buat bikin sabung ayam skala besar, katanya. Dan waktu itu, Lucianto cuma ngingetin, hati-hati, katanya. Jangan bikin ribut. Ya, ini bukan larangan tegas ya, ini mungkin cuma sebuah peringatan. Tapi, ya yang kita tahu ya, gak lama setelah momen ini, Lucianto sendirilah yang mimpin penggerebekan ke lokasi itu. Dan juga Lucianto sendiri yang jadi korban pertama yang ditembak mati. Ironis, orang yang dulu cuma ngingetin, sekarang harus membayar pakai nyawanya sendiri. Oke, sebelum jadi tersangka pembunuhan polisi, Bazarsah ini udah punya rekam jejak. Boleh dibilang, dia bukan orang yang tiba-tiba khilaf. Ini adalah pola yang udah kelihatan dari lama.
Di tahun 2018, dia ditangkap terlibat jual beli senjata api ilegal. Bukan senjata rakitan yang belakangan dia pakai buat tembak polisi. Ya, boleh dibilang ini kasusnya beda ya. Waktu itu, dia jadi perantara penjualan pistol ke masyarakat sipil. Ketahuan, terus diproses hukum secara militer. Dia divonis bersalah, terus ditahan selama 5 bulan 28 hari. Dan ternyata doi nggak kapok, dan pastinya ini bukan akhir dari cerita. Justru ini yang bikin kasusnya makin berat di mata hakim belakangan. Karena ini bukan pelanggaran pertama. Setelah keluar dari penjara, Bazar Shah malah balik lagi pegang senjata. Dan kali ini senjata laras panjang. Rakitan gabungan dari dua jenis, SS-1 sama FNC. Senjata kanibal, gabungan komponen dari dua senjata beda dirakit jadi satu. Jadi ceritanya senjata ini dititipin sama temennya, namanya Kopda Zeni Erwanta, tapi belum sempet dikembaliin. Zeni ini ternyata keburu meninggal dunia duluan, dan disinilah masalahnya. Bazar Shah nggak pernah lapor ke Koramil soal senjata ini. Padahal itu kewajiban dia sebagai anggota TNI aktif. Dan senjata ini malah dia simpan sendiri di plafon rumahnya. Ya berarti kalau sengaja disimpan di plafon, dia tahu kalau dia salah. Dan ini nih yang bikin gak habis pikir. Magazinnya nggak pernah dilepas. Seolah-olah dia siap nembak kapan aja. Dan udah berapa lama dia simpan kayak gitu? Udah 7 tahun. Gokil. Ini bukan nyimpen lagi, hak milik. Sejak tahun 2018 sampai kejadian penembakan di tahun 2025. Dan waktu itu alasannya buat berburu. Sama ya, buat jaga-jaga lah kalau lagi main judi. Atau lagi buka tempat judi. Anjir. Dan ya, sebenarnya kalau dipikirin secara logika, seorang aparat nyimpen senjata ilegal. Dan alasannya buat ngamanin praktek judi ilegal yang dia jalanin sendiri. Udah gila gini hal ini, bukan alasan ini sebenarnya. Apa ya? Dan senjata itu, senjata yang harusnya udah dikembaliin bertahun-tahun yang lalu. Dan akhirnya dia pakai buat nembak 3 polisi. Kalau aja ada audit rutin dari TNI, mungkin cerita ini nggak pernah ada. Singkatnya, sore itu berjalan sesuai dengan rencana. 17 personil udah di lokasi. Perjudian udah dibubarin. Orang-orang yang tadinya nonton sabung sama yang pasang taruhan udah bubar. Dan petugas mulai narik pasukan. Operasi dianggap selesai. Tapi ternyata belum. Karena Bazar Shah masih ada di lokasi tersebut. Dia udah nyiapin sesuatu dari jauh-jauh hari. Senjata rakitan SS-1 sama FNNC yang dia simpen di plafon rumahnya sekarang udah ada di tangan. Waktu itu, Bazar Shah ini pakai baju hitam, dan singkatnya, dia ngarahin senjatanya. Yang pertama, ngenain ke Polsek Ibtu Lusianto. Tembakannya pas kena di dada kanan, dan Lusianto langsung roboh di tempat. Salah satu saksi mata, Aibda Wara Ardani Rambe, ada di lokasi tersebut, dan dia juga ngelihat langsung kejadiannya. Saya lihat sendiri, bola matanya pecah, katanya, sambil nahan tangis pas kesaksian di sidang. Waktu itu, dia panik, langsung ngelompat ke kebun singkong. Pastinya buat nyelamatin diri. Tapi ternyata bukan cuma Wara yang lihat. Ada satu orang lagi yang masih ada di lokasi. Aibda Petrus Aprianto. Petrus ngeliat sendiri, atasannya roboh, berdarah, dan dia juga nyoba buat ngelakuin sesuatu. Dia minta Bazar Shah buat berhenti. Minta ampun buat kapolseknya yang udah nggak berdaya. Tapi nyatanya, Bazar Shah nggak ngedengerin. Dia malah ngarahin senjatanya ke Petrus, dan tembakannya kena ke mata kiri. Dan bahkan peluru nembus tempurung kepalanya. Petrus tewas di tempat setelah permintaan terakhirnya diabaikan. Dan korban ketiga, Bribtu M. Galib Suryaganta, yang paling muda di antara mereka bertiga, baru 23 tahun. Galib kena tembak di sisi kiri bibirnya. Peluru nembus rongga mulut dan bersarang di belakang kepalanya. Dan dia juga tewas di tempat. Dan ini dalam hitungan detik, bukan menit. 3 nyawa aparat negara hilang di tangan orang yang seharusnya jadi rekan mereka sendiri. Dan Wara Ardani Rambe, satu-satunya yang selamat dari rombongan ini. Setelah suara tembakan ini berhenti, dia balik lagi ke lokasi. Dan yang dia lihat, 3 rekannya tewas bersimbah darah. Tempat yang harusnya jadi lokasi penegakan hukum, berubah jadi ladang pembantaian.
Tiga nyawa yang hilang sore itu bukan cuma angka di berita. Mereka juga punya ceritanya masing-masing. Dan ironisnya, mereka bertiga punya satu kesamaan. Mereka dikenal sebagai orang baik. Oke, kita mulai dari yang paling senior. AKP Lucianto, Kapolsek Negara Batin. Lahir pada tanggal 5 Juni tahun 72 di Oku Timur. Dia adalah seorang anak bungsu. Udah menikah selama 6 tahun sama istrinya, Sasmiatun. Punya satu anak yang namanya Salsabila atau biasa dipanggil Bila. Dan waktu ayahnya meninggal, Bila ini masih kuliah, lagi nunggu wisuda. Dan tetangga-tetangganya juga cerita, Lucianto ini boleh dibilang seorang polisi yang sederhana, taat agama, rajin ke masjid, dan juga suka beramal. Rumahnya sendiri bukan hitungan rumah mewah. Ada di gang sempit, bahkan belum diplester. Dan pagarnya juga masih bambu. Padahal jabatannya Kapolsek. Oke, sekarang coba bandingin nih sama Kapolsek-Kapolsek lain. Ya, cuma rata-rata Kapolsek yang gue tahu, ya low profile lah. Gue yakin. Ya. Dan buat nambah penghasilan buat keluarganya, dia sampai nyambi buat jadi sopir travel antar kota. Wah, ada ya? Sebenarnya banyak sih polisi-polisi baik di luar sana. Dan istrinya, Sasmiatun, sempat nyeritain satu hal yang bikin merinding kalau diingat lagi sekarang. Lucianto ini pernah nolak amplop yang berisi uang dari seseorang yang minta buat ngebiarin bisnis sabung ayamnya. Saya lihat sendiri pakai mata kepala, kenang Sasmiatun. Dan orang yang nolak duit haram itu justru jadi korban yang pertama di kasus yang sama. Korban kedua, Aibda Petrus Aprianto, lahir pada tanggal 16 Maret tahun 85 di Oku Timur juga. Masuk dinas lewat Diktuk Bintara tahun 2005. Dan ini, sepupunya juga sempat cerita. Petrus ini orangnya pendiam, gak banyak omong, gak banyak cerita ke keluarganya. Terakhir komunikasi sama sepupunya, sekitar 5 bulan lah sebelum kejadian itu. Dan Petrus juga ninggalin seorang istri, sama satu orang anak yang waktu itu masih berusia 6 bulan. Dan ini yang makin bikin nyesek. Petrus sebenarnya udah ada rencana mau mudik lebaran buat kumpul sama keluarganya di Palembang. Tapi sayangnya rencana ini nggak pernah kesampaian. Dan ini yang udah sempat kita ceritain di segmen sebelumnya. Petrus ini juga sempat minta Bazarsah buat berhenti nembak. Tujuannya buat nyelamatin atasannya yang udah roboh. Dan ya, si setan Bazarsah ini nggak pernah ngedengerin. Korban ketiga, Bribtu M. Galib Suryaganta, yang paling muda. Lahir pada tanggal 23 Februari tahun 2002, dan waktu itu dia baru berumur 23 tahun. Ikut Diktuk Bintara tahun 2021, dan baru sekitar 4 tahun jadi polisi. Jabatan terakhirnya di Satreskrim Polres Waikanan, tinggal di Tanjung Senang, Bandar Lampung. Dan Galib ini adalah yang paling muda dari rombongan sore itu. Karirnya baru mulai, masa depannya juga masih panjang. Dan ketiganya gugur di lokasi yang sama, hari yang sama. Satu Kapolsek jujur yang nolak suap, satu bintara yang berani minta ampun buat atasannya, dan satu polisi muda yang karirnya baru aja dimulai. Oke, setelah 3 tembakan itu, setelah 3 polisi roboh di tempat, Bazarsah nggak langsung ditangkap. Dia sempat kabur dari lokasi, dan sementara itu kabar penembakannya nyebar dengan cepat. Bukan cuma ke Polres Waikanan, tapi juga ke jajaran TNI, karena pelakunya anggota mereka sendiri. Malam itu juga, tim gabungan langsung dibentuk dari Denpom sama Polres Waikanan. Tujuannya cuma satu, nangkep Bazarsah. Sama Peltulubis yang diduga juga ikut terlibat. Singkatnya, mereka ngelacak ke rumah kedua orang ini. Tapi, begitu tim ini nyampe, ada satu momen yang bikin proses ini nggak semudah yang dibayangin. Keluarga pelaku sempat ngehalangin proses ini. Nangis, sempat tahan petugas yang mau ngebawa Bazarsah dan Lubis. Cuman ya, gimana ya, buat mereka, ini nggak cuma sekedar proses hukum. Ini anak mereka, ini suami mereka, yang mau dibawa pergi. Mungkin juga buat selama-lamanya. Tapi petugas sendiri nggak ngelakuin ini secara paksa. Mereka juga ngasih penjelasan terlebih dahulu. Soal apa yang terjadi. Soal kenapa proses ini harus dijalanin. Butuh waktu sih, cuman akhirnya keluarga juga ngalah. Singkatnya, mereka nyerahin Bazarsah dan Lubis ke pihak yang berwajib. Sekitar jam setengah 12 malam. Atau jam 23:30 waktu Indonesia Barat. Di hari yang sama, setelah penembakan itu terjadi. Dan singkatnya lagi, Bazarsah dan Lubis resmi diserahin. Dan mereka ditahan di Denpom 23 Lampung.
Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Kapendam II Sriwijaya, Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar. Tapi dengan penyerahan diri ini bukan berarti kasusnya langsung jelas. Butuh waktu lebih dari seminggu buat tim gabungan TNI Polri nentuin status resmi keduanya sebagai tersangka. Dan prosesnya juga nggak sesimpel kelihatannya, karena ini kasus yang beda dari biasanya. Pelakunya aparat dan korbannya juga aparat, tapi ya dari institusi yang berbeda. Dan pastinya TNI harus ekstra hati-hati nanganin ini. Ini bukan cuma soal hukum, tapi juga soal nama baik institusi. Sementara itu, di luaran sana, keluarga 3 polisi yang gugur masih nunggu kepastian. Nunggu keadilan buat orang-orang yang mereka cintain. Dan singkatnya lagi, kasus ini akhirnya masuk ke meja hijau. Yang jelas, ini bukan pengadilan biasa. Karena pelakunya prajurit aktif, kasus ini disidangin di Pengadilan Militer 104 Palembang. Dan sidangnya dimulai pada pertengahan 2025, tepatnya tanggal 11 Juni tahun 2025, sidang dakwaan. Di ruang sidang, istri AKP Lusianto, Sasmiatun juga hadir. Dia minta hukuman mati buat Bazarsah. Suaranya bergetar pas ngomongin ini di depan majelis hakim. Tanggal 16 Juni tahun 2025, sidang pemeriksaan saksi. Total ada 12 saksi yang dihadirin. Salah satunya Aibda Wara Ardani Rambe, satu-satunya anggota rombongan yang selamat. Dia yang ngasih kesaksian yang paling detail soal detik-detik penembakan. Gimana Bazarsah ngarahin senjata ke Petrus, ke Lusianto, satu persatu. Dan pastinya sidang ini juga jadi momen paling emosional bagi keluarga korban. Barang-barang pribadi milik ketiga polisi ini dikeluarin sebagai barang bukti. Pakaian dinas, sepatu, sendal, tasbih, seragam Kapolsek. Satu-satu dikeluarin dari plastik transparan di ruang sidang. Dan waktu hakim nanya ke keluarga, apakah barang ini mau dibalikin atau enggak? Yang kedengaran cuma jawaban lirih dari salah satu pihak kerabat. Iya, Yang Mulia, dikembalikan. Selain soal barang bukti, sidang ini juga nyeret nama Peltu Yun Heri Lubis, atasan langsung Bazarsah. Dia dianggap lalai karena tahu ada sabung ayam, tahu ada senjata ilegal, tapi dibiarin gitu aja. Dan singkatnya, pada tanggal 21 Juli tahun 2025, sidang tuntutan. Auditor militer nuntut Bazarsah dengan hukuman maksimal, pidana mati. Dijerat pasal 340 KUHP soal pembunuhan berencana, ditambah Undang-Undang Darurat soal kepemilikan senjata ilegal, sama pasal 303 soal perjudian. Dan buat Peltu Lubis, tuntutannya berbeda. Cuman 6 tahun penjara, plus pemecatan dari dinas militer. Dijerat cuman dengan pasal soal perjudian. Dan ini yang bikin kuasa hukum keluarga korban, Putri Maya Rumanti, angkat suara. Katanya tuntutan ke Lubis kelewat ringan, karena menurut dia, Lubis tahu kalau Bazarsah bawa senjata. Tahu ada niat yang lebih dari sekedar jaga arena judi. Dan di persidangan ini juga ada satu pengakuan nih yang bikin geger. Dan Bazarsah sendiri yang ngaku. Katanya praktik sabung ayam yang dia jalanin ini diketahuin sama aparat sekitar. Bukan cuma dia sama Lubis yang tahu. Dan ini artinya lingkaran yang terlibat mungkin lebih luas dari yang kelihatan di sidang ini. Pada hari Senin, tanggal 11 Agustus tahun 2025, hari yang ditunggu-tunggu keluarga korban selama hampir 5 bulan, Pengadilan Militer 104 Palembang, Ketua Majelis Hakim, Kolonel CHK Freddy Ferdian Isnartanto, siap ngebacain putusan. Tapi, sebelum masuk ke vonis, ada plot twist nih yang mungkin nggak diduga sama semua orang. Dakwaan awal buat Bazarsah itu pasal 340, pembunuhan berencana. Tapi, majelis hakim menilai perbuatan ini nggak terbukti direncanain dari awal. Katanya ini lebih ke arah spontan. Intinya, waktu itu dia kaget, panik, terus langsung nembak. Jadi pasalnya turun ke pasal 338, pembunuhan biasa, bukan berencana. Tapi oke, sebelum kita protes, turun pasal ini bukan berarti hukumannya juga ikutan turun. Karena selain soal pembunuhan, Bazarsah juga terbukti mempunyai senjata ilegal dan juga terbukti soal perjudian. Dan ini yang paling berat, hakim ngebuka jejaknya. Vonis tahun 2019 soal kepemilikan senjata api ilegal yang ternyata nggak bikin dia jera. Majelis hakim ngasih 19 rincian yang memberatkan Bazarsah.
Terbagi jadi 4 aspek, kepentingan militer, aspek pelaku, aspek perbuatan, sama akibat yang ditimbulkan. Dan yang meringankan, 0, nggak ada satupun yang bikin ringan. Terdakwa sudah dilatih mengemban tugas mulia menjaga NKRI, kata Hakim Freddy. Tapi mengkhianati dengan membuka judi dan menyebabkan 3 orang mati. Perbuatan terdakwa sudah merusak citra nama baik TNI di masyarakat. Dan palu pun diketok. Terdakwa dipidana dengan pidana pokok hukuman mati dan pidana tambahan, dipecat dari Dinas Militer TNI Angkatan Darat. Dan setelahnya ruang sidang langsung riuh. Tapi ya bukan riuh protes ya. Riuh isak tangis haru dari keluarga korban. Alhamdulillah, kata mereka secara serempak. Salsabila, anak Lusianto, langsung meluk ibunya, Sasmiatun. Setelah 5 bulan nunggu, akhirnya ada kepastian. Dan vonis ini juga jadi yang pertama dalam sejarah pengadilan militer 104 Palembang. Vonis mati buat prajurit aktif. Tapi euforia ini nggak berlangsung lama. Karena setelah giliran vonis buat Peltu Lubis dibacain, suasana langsung berubah. Lubis yang dituntut 6 tahun penjara, cuma divonis 3 tahun 6 bulan. Lebih ringan dari tuntutan, plus pemecatan dari dinas militer. Dan keluarga korban yang tadinya nangis bahagia, sekarang justru nangis karena kecewa. Buat mereka, Lubis itu bukan cuma lalai. Dia adalah atasan yang tahu semuanya, tahu ada judi, tahu ada senjata ilegal, tapi dibiarin. Dan vonis segitu dianggap nggak sebanding dengan 3 nyawa yang udah menghilang. Dan sebagai bentuk protes, keluarga korban ngangkap mawar hitam di luar sidang. Simbol kekecewaan. Simbol susahnya buat nyari keadilan yang penuh. Basarsah sendiri, lewat kuasa hukumnya, Kolonel CHK Amir Welong, langsung nyatain bakal ngajuin banding. Dia dikasih waktu sampai tanggal 19 Agustus buat ngajuin memori banding. Dan vonis mati itu belum final. Masih ada jalan panjang di depan Pengadilan Militer Tinggi 1 Medan. Vonis mati buat Basarsah jadi berita besar. Tapi bukan berarti kasus ini selesai. Justru, dari sini muncul pertanyaan-pertanyaan baru. Yang pertama, soal senjata. Gimana bisa seorang babinsa nyimpen senjata rakitan ilegal selama 7 tahun tanpa ketahuan atasannya dan juga tanpa audit dari institusi? Dan inilah yang bikin Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat LBHM angkat suara. Mereka ngedesak TNI buat ngaudit ulang kepemilikan senjata di kalangan prajurit, biar kejadian kayak gini nggak keulang lagi. Untuk memastikan kejadian pembunuhan seperti yang dilakukan oleh Kopda Basarsah tidak terulang lagi, kata perwakilan LBHM. Dan yang kedua, soal lingkaran yang lebih luas dari sekedar Basarsah dan Lubis. Masih ingat kan, di sidang Basarsah sempat ngaku, praktek sabung ayamnya diketahuin sama aparat sekitar. Nah, ternyata ini terkonfirmasi lebih jauh. Dalam penyidikan muncul nama lain, Bribda Kapri Sucipto, anggota Brimob Polda Sumatera Selatan. Dia terbukti kenal Basarsah sejak tahun 2018. Dan yang bikin geger, dia diduga ada di TKP. Bahkan juga diduga ikut nyebarin info soal sabung ayam ini di media sosial. Jadi, bukan cuma 2 oknum TNI yang terlibat, ada kemungkinan jaringan yang lebih besar. Aparat dari institusi yang berbeda, TNI dan Polri, sama-sama kecipratan dari praktik ilegal yang berujung maut ini. Dan yang ketiga, reaksi dari level nasional. Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, sama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, turun langsung nemuin keluarga ketiga korban, nyampein duka cita, dan juga ngasih penghargaan Anumerta. Bahkan ngejanjiin jalur masuk buat keluarga yang mau lanjutin cita-cita almarhum jadi polisi. Salsabila, anak Lusianto, dijamin lulus jadi polwan. Dava, sepupu Galip, dikasih penghargaan Rekpro Bintara dan juga didorong buat ikut jejak sepupunya. Tapi di balik simbol-simbol penghargaan itu, ada kenyataan yang lebih pahit. Institusi yang harusnya saling percaya, saling jaga, malah jadi ajang saling tembak gara-gara duit sabung ayam. Dan sampai sekarang, proses hukumnya belum beneran selesai. Basarsah sendiri masih nunggu hasil banding, terus Peltu Lubis juga. Sementara itu, keluarga korban juga masih nunggu. Apakah keadilan yang mereka cari beneran bisa tuntas? Oke, sekarang kita coba tarik lagi ke belakang. Semua ini berawal dari hal yang kelihatannya cuma sepele. Arena sabung ayam di kampung kecil, Waikanan, Palembang. Dikelola oleh 2 oknum TNI yang harusnya ngejaga keamanan, tapi malah jadi bandar.
Dan dari situ muncul rantai yang makin lama makin panjang. Setoran ke aparat, senjata ilegal yang dibiarin nganggur tanpa dilapor, tapi tetap siap pakai. Sampai akhirnya pecah jadi penembakan yang ngerenggut 3 nyawa sekaligus. Dan yang bikin miris, ini bukan aparat ngelawan penjahat, ini aparat lawan aparat. Dan vonis mati buat Bazarsah jadi yang pertama dalam sejarah pengadilan militer 104 Palembang. Tapi ya vonisnya juga belum final. Masih ada proses banding yang jalan di Pengadilan Militer Tinggi 1 Medan. Kasus ini juga ninggalin pertanyaan besar buat institusi TNI soal gimana caranya ngawasin senjata di tangan prajurit. Dan ini satu pertanyaan yang mungkin udah bosen ya kita ulang-ulang. Kapan keadilan ini beneran tuntas? Oke, kayaknya sekian dulu video kali ini. Assalamualaikum.